Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu فمن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita manfaatkan sisa-sisa waktu yang kita miliki di dalam kehidupan di dunia ini untuk berusaha menggugurkan semua dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini, karena kita memang tidak mungkin hidup tanpa berdosa. Walaupun kita sudah sangat berusaha untuk istiqomah di dalam menjalankan syariat agama Allah, akan tetapi kita semuanya sadar bahwa kita manusia tidak mungkin terlepas dari dosa-dosa dan kesalahan. Untuk itu kita harus bisa pintar di dalam memanfaatkan waktu kita untuk bisa menghapus dosa-dosa yang kita miliki, karena Allah juga sudah memberikan jalan-jalan yang termudah untuk bisa menghapus apapun kesalahan dan dosa-dosa kita. Selagi kita masih diberi kesempatan, selagi kita masih memiliki kemauan untuk melakukan itu, insyaallah kita akan menghadap Allah dengan tidak banyak membawa dosa-dosa. Pada kajian yang kemarin kita sudah membahas satu amal atau satu perkara yang bisa menghapus dosa-dosa kita, yaitu taubat. Dalam bahasa kita adalah, mungkin taubat ini berniat untuk tidak melakukan dosa-dosa tersebut dengan niat yang sangat kuat, kepengin hijrah untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Khususan untuk taubat adalah ketika kita pernah melakukan dosa-dosa besar, sehingga kita insyaallah ketika kita bisa taubat dari dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan, kita akan mudah untuk menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Pada poin yang kedua, kita akan membahas salah satu sebab penurunan atau pengguguran dosa-dosa kita adalah istighfar. Kalau kita membaca istighfar itu berarti apa kira-kira? Panjenengan paham? Kalau membaca istighfar berarti apa? Memohon ampunan atau maghfirah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang-kadang kita
bisa menguraikan artinya, akan tetapi terkadang juga kita tidak memahami secara prinsip. Istighfar itu adalah maknanya adalah meminta maghfirah, meminta ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi para ulama mereka menitik beratkan kepada dua perkara yang namanya istighfar. Yang pertama kata para ulama adalah meminta maghfirah, meminta ampunan kepada Allah agar menutupi aib-aib kita di dunia. Jemaah rahimakumullah. Sekali lagi, makna yang pertama dari istighfar adalah menutupi aib-aib kita di dunia. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita di dalam zikir pagi dan petang, beliau mengajarkan doa, mungkin panjenengan sudah hafal, ya. Allahumma astur aurati wa amin rawati, dan seterusnya. Yang artinya, ya Allah, tutuplah auratku dan amankanlah apa yang menjadi pemeliharaanku, dan seterusnya sampai selesai. Doanya lumayan panjang. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam zikir pagi dan petang adalah meminta agar Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menutupi aurat kita. Menutupi aib kita. Ya. Aib itu sesuatu yang kalau diketahui oleh orang lain kita menjadi malu. Wonten napa mboten panjenengan? Wonten aib sing tersembunyi yang hanya panjenengan tahu, orang lain tidak tahu. Wonten napa mboten? Wonten. Siapa yang menutupi? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Kalau kita tidak meminta aib kita ditutupi oleh Allah, ada kemungkinan untuk tersebar aib kita, sehingga orang-orang akan memandang hina kepada kita. Makanya ada seorang alim yang berkata, kalau sekiranya doa ini memiliki aroma, ya, kalau sekiranya dosa ini memiliki bau, maka tidak ada seorang pun yang akan mau duduk dengan saya. Ya, kalau sekiranya dosa kita itu anak ambune, ya kita tinggal lihat siapa di antara kita sing mambune paling leteng. Gini tergantung, ya, karena dosa ini tidak berbau, ya, jadinya kita tidak tahu, ya. Allah menutupi kita semuanya, menutupi aib-aib kita, sehingga kita atau secara umum manusia tidak mengetahui kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, dan dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam hati mungkin kita mengakui bahwa itu adalah sebuah dosa. Ini penting kita untuk mengetahui bahwa yang kita lakukan adalah sebuah dosa. Berbahayanya kalau kita tidak mengetahui bahwa yang kita lakukan adalah sebuah dosa, padahal itu sebuah dosa, sehingga dia akan merasa berbuat baik terkadang. Ini betul. Ada orang yang merasa sudah berbuat baik, padahal yang dilakukan adalah sebuah dosa. Itu. Ini banyak. Ya, orang yang menjalankan amal-amal dikiranya amal solih, ternyata itu bukan merupakan amal solih, malah banyak mengandung kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah, itu tadi
Makna istighfar yang pertama adalah meminta Allah, memohon kepada Allah agar Allah menutupi aib-aib kita. Dan yang kedua, istighfar ini adalah meminta perlindungan kepada Allah. Perlindungan dari apa? Dari keburukan dampak daripada dosa-dosa kita. Setiap dosa, setiap kemaksiatan yang kita lakukan akan berdampak buruk kepada kita, kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada alam semesta secara umum. Setiap dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan pasti akan berdampak kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kesemuanya, kepada lingkungan kita, kepada seluruh alam ini. Makanya di antara makna istighfar adalah memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar dosa-dosa yang kita lakukan tidak berdampak buruk kepada kita. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Tuba liman wajada fi sakhifatihi istighfara katsiran. Beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling banyak amalnya dan dosanya sudah diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan istighfar di dalam kehidupannya sehari-hari, tidak kurang dari 70 kali. Hanya dengan berapa kali? Ya, kalau kita hitung-hitung ketika sholat wajib 5 kali, kita istighfar berapa kali? Sehabis sholat 3 kali 5 berarti baru 15 itu. Panjenengan tambahi, ya, panjenengan tambahi, masih sangat kurang. Ya, waktu kita sangat-sangat banyak. Istighfar itu kita mengucapkan astaghfirullah dengan hati yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah. Yang pertama memohon agar Allah menutupi aib-aib kita, dan memohon kepada Allah agar Allah menjaga kita dari keburukan dosa-dosa kita. Ya, kita harus yakin bahwa dosa ini membawa dampak keburukan. Contoh misalnya, kalau kita suka memakan atau melakukan kecurangan-kecurangan dalam kehidupan di dunia, memakan barang-barang yang haram, melakukan korupsi misalnya, ya, akan berdampak kepada anak putu kita, ya, anak cucu kita. Dan kita memohon kepada Allah agar hal tersebut tidak terjadi. Allah memaafkan maksudnya. Ini. Ya, makanya sering saya sampaikan, ya, kalau sekiranya ada orang-orang yang suka melakukan kecurangan-kecurangan dalam kehidupannya, kadang mereka diuji dengan sakit, diuji dengan kecelakaan, diuji dengan anak sing rewel, anak yang nakal dan sebagainya. Itu dampak daripada dosa yang kita lakukan. Itu. Jadi kita harus yakin itu, dan kita memohon kepada Allah agar terhindar dari itu semuanya, ya, agar terhindar. Kalau kaum muslimin ketika melakukan dosa kok tidak mendapatkan dampak dari keburukan, itu rahmat dari Allah. Berbeda kalau orang kafir, berbeda. Kadang orang kafir walaupun banyak berbuat dosa, dia hidupnya aman-aman saja. Ini betul. Karena apa?
Karena Allah sedang istidraj, ya, membiarkan dia bergelimang di dalam dosa sampai nanti matinya dia di akhirat akan dibalas, semuanya dibalas di akhirat, sehingga akan numpuk dosanya. Itu untuk orang-orang kafir. Sedangkan kaum muslimin, kebanyakan Allah mengampuni dosa-dosa kita sewaktu kita di dunia, sehingga kita akan mendapatkan hisab yang mudah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Sekali lagi kita harus yakin, ya, memahami makna istighfar. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, astaghfirullah, dalam bahasa Jawanya panjenengan harus memahami, ya Allah, tutupilah aib-aibku. Ya Allah, hindarkanlah dampak buruk dari dosa-dosa yang aku lakukan. Ya, seberapa sering kita melakukan dosa, sebegitulah harusnya kita beristighfar kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Lalu apa bedanya nih taubat karo istighfar kira-kira? Apa? Ya, kadang-kadang Rasulullah mengajarkan astaghfirullah wa atubu ilaik. Saya mohon ampun sekaligus bertobat. Bedanya apa yo? Kalau taubat tadi kita sampaikan bahwasanya kita berniat untuk berhenti melakukan hal tersebut. Sedangkan istighfar ini adalah kasusnya kita sebenarnya sudah niat untuk tidak melakukan dosa, tapi dosa maning dosa itu seperti itu. Ya, istighfar ini gambarannya seperti itu. Ya. Kita dosa maning. Kadang-kadang tidak bisa menghindar dari contoh misalnya, janjane aku arep ora utang bank. Ngerti bank gue riba. Tapi karena kepentok, gila betul. Karena kepentok kebutuhan sehingga terus-menerus melakukan atau bertransaksi ribawi menggunakan bank-bank konvensional. Itu kita sudah tahu, hukumnya sudah saya jelaskan. Itu. Dan semestinya kita berusaha untuk taubat. Untuk taubat artinya untuk apa? Berhenti benar-benar. Ya. Akan tetapi terkadang kita belum mampu. Ya, belum mampu untuk menghindar dari itu semuanya, sehingga kita membutuhkan istighfar. Setiap hari, setiap saat, sampai kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa meninggalkan itu semuanya. Dalam banyak hal, ya, dalam banyak hal. Kita terkadang masih melakukan dosa-dosa yang senantiasa berulang. Ya, apakah Allah bosan untuk memberi ampun? Tidak. Ya. Kalaupun panjenengan sekarang berdosa, engkau istighfar, mau dosa maning, istighfar maning, dosa maning, Allah tidak bosan. Ya. Akan tetapi sekali lagi ini bukan dosa yang besar, nggih. Bukan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang derajatnya lebih rendah daripada al-kabair. Jemaah rahimakumullah, di antara kebaikan orang-orang yang banyak beristighfar disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui surat Nuh, ya. Allah berfirman, wa rabbukum innahu kana ghafaran.
yursilis samaa 'alaikum midraran wa yumdidukum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjunallahi waqara. Ya. Surat Nuh ayat 10 sampai 13. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah kalian ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Jemaah rahimakumullah, istighfar ini membawa dampak kebaikan ya bagi kita di dalam kehidupan di dunia. Dengan istighfar Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Semakin banyak orang yang istighfar, artinya rahmat tersebut semakin merata yang bisa kita terima di dunia. Terkadang kita tidak menyadari, memahami bahwasanya segala yang diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar berdampak kepada kehidupan kita. Kadang kita menganggapnya bahwa rezeki yang kita miliki akan berdampak kalau kita rajin atau kita bekerja keras, maka kita akan mendapatkan harta yang banyak atau mendapatkan uang yang banyak. Padahal keberkahan ini penting. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwasanya dengan istighfar akan menambah keberkahan daripada harta yang kita punya, anak yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, itu adalah benar adanya. Dengan memperbanyak istighfar, kata Allah, akan membuat Allah memberikan banyak kebaikan di dunia. Ini di dunia, belum lagi di akhirat. Ya, dalam ayat yang lain Allah memberikan gambaran terkait balasan Allah tentang orang-orang yang istighfar, memohon ampun kepada Allah di akhirat. Dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian dengan tobat nasuha, maka barangkali Tuhanmu akan mengampuni daripada kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam sorga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yauma la yakhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ah. Pada hari Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Cahaya mereka menerangi langkah mereka dari sebelah kanan, ya, dari depan mereka dan sebelah kanan mereka. Jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah pernah kami jelaskan, di akhirat ini gelap gulita. Ya, kita semuanya akan diberi cahaya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tergantung dari seberapa besar amalan yang kita miliki. Ada yang cahayanya seperti matahari, ya. Ada yang cahayanya seperti rembulan. Ada yang cahayanya seperti ini, masjid ini Padang. Ana maning sing 5 watt, ana maning sing bohla marap mati. Bohlam zaman ganu. Ana maning baterai ya baterai mandal lonyot, ya ana maning sing mung pirces, ana maning sing rek cilik, ya ana maning sing mung bamba, ada yang gelap gulita. Ini
Ya digambarkan oleh Allah tabaraka wa taala seperti itu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu seperti itu yang akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti kalau kita suka beristighfar, melakukan istighfar ya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Jamaah rahimakumullah, dalam banyak hadis Allah tabaraka wa taala menyebutkan ya tentang bagaimana Allah itu akan senantiasa mengampuni dosa hamba-hambanya. Pada kemarin kami sampaikan, Allah itu lebih sayang kepada umatnya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya, bayinya. Itu Allah lebih sayang dari itu. Dalam sebuah hadis yang panjang, saya bacakan artinya. Dahulu ada seorang yang telah berbuat dosa. Kemudian ia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sesungguhnya hambaku mengaku telah berbuat dosa dan ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa atau memberi siksa karena dosa. Itu artinya Allah mengampuni. Kemudian orang tersebut berbuat dosa lagi dan dia berdoa lagi, ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hambaku mengaku telah berbuat dosa dan mengetahui bahwasanya ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan memberi siksa karena dosa. Kemudian orang tersebut berdosa lagi. Sudah diampuni, dia berdosa lagi. Dia berdoa lagi, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah berbuat dosa dan ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa hambanya karena dosa. Oleh karena itu, berbuatlah sekehendakmu karena aku pasti akan mengampunimu. Ya, jamaah jangan mempunyai pemahaman lah berarti nggak kayak gue lah janjian baik dosa sing akeh baik. Jangan seperti itu, bukan seperti itu. Ya, bukan. Artinya bahwasanya Allah itu benar-benar Maha Pengampun. Dosa-dosa yang kita lakukan seberapa besar, seberapa sering, tidak perlu kita khawatir. Kita tahu kita mempunyai Allah yang mengampuni dosa dan menyiksa kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, bahwasanya Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Bukan berarti kita gampang untuk berbuat dosa. Akan tetapi sebagai manusia sudah barang tentu kita tidak mungkin menghindar dari dosa. Itu maksudnya, ya. Bukan berarti kita ngujang-ngujang gawe dosa. Berbeda kalau orang yang ngujang. Ini dalam keadaan yang dipaksa. Kadang-kadang kita terpaksa atau mungkin tidak kuat dengan apalagi zaman sekarang. Kita keluar saja sudah banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Okay? Maring pasar baik. Weruh wong ayu pirang-pirang pada orang menutup aurat. Gini betul? Misalnya ya itu. Belum lagi kita melihat YouTube misalnya, anak-anak sekarang ya melihat media sosial semuanya mengandung dosa. Belum lagi kalau sudah terkumpul di dalam grup percakapan, kadang ghibah di dalam medsos. Itu hal-hal yang kadang tidak kita sadari adalah dosa-dosa yang sangat banyak dan terulang-ulang. Ini yang dimaksud. Ya, kalau bisa kita taubat dengan hal-hal seperti itu. Akan tetapi tidak mungkin kita terhindar 100% dari dosa-dosa tersebut. Itu.
Ya terkadang kita sebagai manusia biasa puasa-puasa janjane paling baik ya banyak membaca Al-Quran, banyak melakukan amal. Akan tetapi terkadang ya kita namanya manusia, kadang pengen metung ya, kon kira fresh. Tapi itu mengandung resiko berdosa. Tapi ya itu, ya asal ora kemaningen. Itu. Kalau kita melihat sesuatu yang mengandung dosa, ya tatapan pertama itu ya dimaafkan. Tapi kalau tatapan yang kedua, ketiga, keempat itu yang tidak diperbolehkan. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu nggih. Ya ini untuk istighfar, kita lanjutkan besok, insya Allah besok. Istighfar itu dalam keadaan suci apa dalam? Tidak perlu, ya tidak perlu. Jadi setiap saat panjenengan boleh. Ya, mengucapkan astagfirullah, tidak diharuskan berwudu, ya. Termasuk juga amalan-amalan yang lain. Baca Al-Quran misalnya, bagus kalau kita dalam keadaan berwudu baik. Akan tetapi kalaupun tidak berwudu, ya tidak masalah. Begitu ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.